Shalom Aleichem. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan firman tentang figur Nikodemus. Kita akan belajar mengenal figur Nikodemus dan makna bagi kehidupan kita dari figur Nikodemus ini. Untuk itu saya akan ajak saudara untuk membuka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian nanti kita akan baca juga pasal yang ketujuh ayat 45 sampai 52 dan pasal 19 ayat 39. Karena di ayat-ayat ini kita mengenal siapa Nikodemus itu. Saya akan baca terlebih dahulu di dalam Yohanan pasal 3 ayat 1 sampai 5 yang demikian bunyinya. Dan ada seorang dari antara orang-orang Farisi namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Dia ini datang kepada Yesua malam hari dan berkata kepadanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan itu, kecuali Elohim ada bersamanya." Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Nikodemus berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin orang dilahirkan setelah menjadi orang tua? Dapatkah dia masuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan?" Yesua menjawab, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim." Ini informasi pertama yang bisa kita ketahui tentang siapakah itu Nikodemus. Disebutkan dalam ayat yang ke-1 bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia juga termasuk bagian dari ahli Torah. Tetapi ketika dia berbincang-bincang dengan Yesua, ternyata apa yang Yesua ucapkan tentang kelahiran baru, dia tidak mengerti, saudara-saudara. Sama sekali tidak mengerti. Karena asumsi yang dia tangkap dari percakapan Yesua adalah berdasarkan otak manusia. Yesua katakan manusia tidak akan sampai ke dalam kerajaan Samayim, kerajaan sorga, kalau tidak dilahirkan kembali. Dia langsung berpikir, lah bagaimana aku yang sudah gede begini, masa masuk lagi ke rahim ibu, kemudian nanti dikeluarkan, bagaimana caranya? Ini karena berpikir secara duniawi. Hanya itu yang kita kenal. Ini informasi yang pertama mengenai Nikodemus. Lalu Yesua katakan, kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Samayim. Tambah bingung lagi dia, saudara-saudara. Padahal dia seorang Farisi dan dia bukan manusia biasa. Nanti kita akan tahu siapa sebetulnya Nikodemus itu. Kemudian kita membuka lagi di pasal yang ke-7. Kita lihat di pasal yang ke-7, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Kemudian datanglah para pengawal kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan mereka berkata kepada para pengawal itu, "Mengapa kamu tidak menyeret dia?" Para pengawal itu menjawab, "Belum pernah seorang pun berbicara sedemikian seperti orang itu." Lalu orang-orang Farisi itu menjawab kepada mereka, "Tidakkah kamu juga telah disesatkan? Apakah ada seorang dari antara para pemimpin atau dari antara orang-orang Farisi yang telah percaya kepadanya? Rupanya karena tidak mengenal Taurat,
Kerumunan orang ini sedang terkutuk. Nikodemus, seorang yang berasal dari antara mereka, yang pernah datang kepadanya pada waktu malam, berkata kepada mereka, apakah Taurat kita menghakimi orang kalau tidak terlebih dahulu mendengarkan dari dia dan mengetahui apa yang ia perbuat? Mereka menjawab dan berkata kepadanya, apakah engkau juga dari Galil atau Galilea? Selidiki dan perhatikanlah bahwa dari Galil belum pernah dimunculkan seorang nabi. Nah, ini kita mendapatkan lagi informasi tentang Nikodemus. Sebagaimana ayat yang terlebih dahulu tadi saya baca, Yohanan pasal 3 ayat 1-5, Nikodemus yang adalah seorang Farisi dan dia adalah ahli Taurat ini, dia sangat kagum dengan pengajaran Yesus. Sampai-sampai dia yang mengerti Taurat, dia tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Yesus. Karena itu ketika terjadi soal jawab seperti yang tertulis tadi pada pasal 7 ayat 45-52, ketika Yesus akan diadili, mungkin Nikodemus ini sudah simpatik dengan Yesus. Dia sudah simpatik dengan pengajarannya. Karena itu dia mengungkapkan supaya orang-orang itu tidak menghakimi seperti yang tertulis dalam ayat 51. Apakah Taurat kita menghakimi orang kalau tidak terlebih dahulu mendengarkan dari dia dan mengetahui apa yang ia perbuat? Ini seperti kejadian dulu. Saya ingat saudara-saudara ketika membaca ayat ini, ketika saya akan disingkirkan dari sinode lama. Pada saat itu saya dipanggil ke Bandungan. Di sana ada serombongan ahli-ahli Taurat. Ya, kumpul. Itu orang-orang dari majelis daerah sinode lama. Mereka mengundang saya, di dalam undangannya itu jam 6 sore. Saya datang jam 6 sore. Ternyata jam 6 sore itu tidak segera membahas tentang saya. Mereka rapat dulu. Sampai 3 jam mereka rapat, 3 jam lebih lah. Sampai jam setengah 10 malam. Ketika rapat sudah selesai, mereka katakan begini, nah sekarang agenda kita sudah selesai, kita masuk kepada agenda yang terakhir, yaitu membahas tentang Pak Yakub. Bagaimana Pak Yakub? Apakah masih tetap mau menggunakan nama yang saya kasihi ini? Gitu ya. Saya tidak perlu sebut nama itu. Ini adalah nama yang setiap saat kita tinggikan dengan sorak-sorai. Kalau Pak Yakub tidak mau lagi menyebut itu, pintu sinode terbuka lebar. Wah, dengan ungkapan begitu, terus terang secara manusiawi saya ini sudah mulai panas, saudara-saudara. Darah saya sudah sampai di sini, di ubun-ubun situ ya. Turun sedikit. Kemudian saya bilang begini, Anda tahu enggak kesalahan saya? Saya bilang begitu. Karena dia sudah langsung to the point, saya enggak perlu ngomong ini itu bapak-bapak ibu lagi. Saya bilang, Anda tahu enggak kesalahan saya? Terus teman saya dari Salatiga dia bilang gini, tidak fair kalau Pak Yakub kita hakimi, tetapi kita tidak tahu apa kesalahannya. Wah, itu turun sedikit tuh. Ya, darah saya turun lagi sedikit. Tapi tiba-tiba naik sampai ke ubun-ubun dan mungkin jebot ke atas, saudara-saudara. Karena pemimpinnya mengatakan, wah, kita ini sudah tidak ada waktu lagi mendengarkan apa yang diucapkan Pak Yakub. Langsung darah saya itu mendidih naik ke ubun-ubun. Pokoknya begini saja, kalau Pak Yakub membuang A itu, yang kami kasihi dan kami sayangi, sudah pintu sinode terbuka lebar. Wah, darah saya itu sudah bukan mendidih lagi, menguap, saudara-saudara. Langsung saya gebrak meja, saya bilang, kalian ini ya, pendeta-pendeta yang tidak
tahu diri. Anda menghakimi saya, tetapi Anda tidak tahu apa kesalahan saya. Beri waktu saya 15 menit. 5 menit saya akan turun ke bawah, saya ambil LCD, saya sampaikan, 10 menit silakan Anda mau hakimi saya. Mau diapakan juga monggo, saya bilang gitu. Sudah Pak Yakub, tidak ada waktu. Pintu sinode terbuka. Saya bilang, tidak usah pintu sinode terbuka, saya keluar sendiri. Saya bilang begitu. Wah, ini orang-orang Farisi yang lebih daripada perdebatan yang ada di dalam Yohanan 7 ini, saudara-saudara. Jadi ketika saya membaca ini, saya langsung, ingatan saya refleksi sekian tahun yang lalu. Itu tentang Nikodemus. Bukan tentang saya, bukan. Itu hanya ingatan saya dulu. Merefresh sedikit. Ya. Sekarang kita melihat lagi di dalam kitab Yohanan pasal 19 ayat yang ke-39. Dan datanglah juga Nikodemus, orang yang datang kepada Yesus pada malam hari yang pertama itu, sambil membawa campuran minyak mur dan gaharu kira-kira 100 liter. Di sini sikap Nikodemus sudah beda. Ketika murid-murid semua dalam keadaan ketakutan, Nikodemus justru datang membawa rempah-rempah. Disebutkan di sini ayat yang ke-40. Lalu mereka mengambil mayat Yesua dan membalutnya dengan kain lenan bersama rempah-rempah sebagaimana adat yang berlaku pada orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan penguburan. Karena pada saat itu persiapan Sabat, pada saat Yesua ketika Yesua disalib ya, sehingga tidak memungkinkan. Sehingga pada saat Yesua sudah berada di kubur, mereka pun mempersiapkan itu. Mempersiapkan rempah-rempah. Ini rasa simpatik Nikodemus tentang Yesua ternyata berbeda. Kalau dulu ibarat orang mau masuk ke gereja ini baru ngintip pintunya dulu, di ayat ini dia sudah berani masuk ke dalam. Hanya itu informasi yang bisa kita dapatkan tentang figur Nikodemus. Saudara-saudara, saya mengambil referensi dari luar, tetapi bukan firman Elohim. Dan itu tidak saya ajarkan isinya, tetapi informasinya. Paham maksudnya, saudara-saudara? Jadi hanya mengambil informasinya, karena kitab suci tidak memberikan secara jelas. Dari mana saya ambil? Dari Talmud. Talmud ini kan Taurat. Paham ya? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, Taurat memang beda dengan Torah. Nah, Talmud ini macam-macam. Saya punya hanya Talmud Bavli dan Talmud Rosh Hashanah. Ada Talmud yang akan saya bahas ini adalah Talmud Nakdimor. Jadi ada banyak sekali Talmud. Kalau saya beli semua kitab Talmud, itu satu ruangan kantor saya penuh dengan buku, hanya Talmud doang. Maka dari itu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab sekarang ini kepalanya sampai enggak mikir nyukur, kemudian jambangnya sampai panjang, itu karena mereka itu mempelajari Taurat. Nah, Talmud Nakdimon ini memberikan informasi tentang Nikodemus. Talmud Nakdimon mengajarkan bahwa nama asli Nikodemus adalah Nakdimon ben Gurion. Jadi di dalam Talmud Nakdimon, nama asli Nikodemus adalah Nakdimon ben Gurion. Mungkin karena banyak membahas masalah Nikodemus, yang nama aslinya adalah Nakdimon, maka disebutnya Talmud Nakdimon. Jadi di situ mengungkapkan bahwa nama asli Nikodemus adalah Nakdimon ben Gurion. Ya, Ben Gurion ini nama airport di Israel sekarang. Nah, nama tersebut itu berasal dari kata nakat yang artinya bersinar. Ada sumber lain yang menyatakan bahwa nama Nakdimon ben Gurion itu berasal dari kata nakidam yang berarti bersalah terhadap darah.
Kenapa sih dikatakan nakidam yang berarti bersalah terhadap darah? Karena pada saat itu orang melihat kehidupan Nikodemus karena berani belajar kepada Yesua secara sembunyi di malam hari. Tapi nanti kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata itu merupakan tafsir yang salah. Kitab suci tidak pernah mengatakan kalau Nikodemus ini belajar kepada Yesua sembunyi-sembunyi. Memang belajarnya malam hari, tetapi bukan bersembunyi. Nah, nama Nakdimon Ben Gurion itu nama panggilannya adalah Buni. Siapakah Buni itu? Buni adalah satu dari 3 anggota dewan terkemuka di Yerusalem. Disebutkan di sana bahwa Nikodemus ini atau Nakdimon Ben Gurion itu merupakan satu dari 3 anggota dewan terkemuka di Yerusalem yang kaya raya. Disebutkan bahwa dia cukup kaya dan mampu untuk memberi makan seluruh kota Yerusalem selama 10 tahun. Setiap hari makan pagi, siang maupun malam. Dan itu bukan hanya untuk 1 orang, tetapi seluruh kota Yerusalem. Ini isi daripada Talmud Nakdimon. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi Nikodemus itu bukan sembarang orang. Dia orang terkemuka, ahli Torah, dan kaya raya. Yang berbahasa Yunani, nama Nikodemus itu dari kata Nikos dan Demos yang artinya menang sendiri. Ya biasalah orang-orang Farisi ahli Taurat kan kalau ngomong itu tidak mau dikalahkan. Nah, dari kehidupan Nakdimon Ben Gurion ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita ambil bagi kehidupan kita. Jadi sekali lagi Talmud Nakdimon itu bukan firman Elohim, tetapi itu Taurat, hanya saya ambil untuk mengetahui lebih jauh tentang figur daripada Nikodemus. Paham saudara-saudara? Jadi jangan disalahkan kalau saya ini kok mulai mengajar yang bukan firman. Begitu. Ini hanya diambil informasinya saja. Nah, dari kedatangan Nikodemus kepada Yesua pada malam hari, itu sebetulnya bukan karena Nikodemus ini takut pada orang-orang Farisi yang lain. Satu di antara 3 orang terkemuka yang adalah orang Farisi, Nikodemus ini yang paling terkemuka karena dia yang paling kaya. Biasa orang yang paling kaya ini yang paling disegani, yang paling ditakuti. Dia mau ngomong apa, dia mau bertindak apa, orang kaya itu tidak bisa salah, kira-kira begitu. Sama seperti pemimpin. Pemimpin itu walaupun salah ya tidak salah. Oh, dia yang ngomong, dia yang melakukan. Seperti kalau saudara ingat khotbah dari Ibu Ari beberapa waktu yang lalu, pemimpin itu tidak bisa salah. Ya memang, mana ada pemimpin salah, apalagi disalahkan sama anak buah. Wah, pecat, enak saja anak buah nyala-nyalain. Jadi saudara-saudara, bukan seperti tafsir dari para pemimpin rohani yang mengatakan Nikodemus itu kan datang kepada Yesua karena dia takut dengan orang-orang Farisi yang lain. Tidak. Kenapa? Terbukti bahwa Nakdimon Ben Gurion ini tercatat di dalam kitab Talmud Nakdimon bahwa beliau pada akhirnya mati syahid. Kapan dia mati syahid? Yaitu sesaat setelah Yesua dihukum mati. Kalau dia takut, dia tidak mungkin sampai dihukum mati. Dia tidak mungkin sampai mati syahid. Tinggal mengalir saja, orang ngomong apa ya diikuti. Tadi pagi ketika Pak Haryo menyampaikan firman tentang Elia, waduh,
Saya itu berpikir kok kalau dilihat kehidupannya seperti itu, saya harus ditempa di dalam keadaan yang sulit. Eliyah, El itu Elohim, I itu dari kata Ani, jadi Elohim Ani, artinya apa? Elohimku, Yah itu Yahweh. Jadi Eliyah itu dari kata Elohimku, Yahweh. Ini luar biasa, saudara. Nah, ternyata Nikodemus ini atau Nakdimon Ben Gurion ini, dia bukan pengecut. Terbukti tertulis di dalam Talmud tersebut bahwa beliau ini mati syahid. Ya. Nah, pada saat ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang berani belajar dan berani menyampaikan kebenaran. Tentu saja dengan cara yang bijaksana. Bukan berani ngawur, tetapi harus berani menyampaikan. Jangan untuk mengakui ibadah di tempat ini saja sudah takut. Kamu kebaktian di mana? Saya kebaktiannya di Ambarawa. Di mana? Di tempat Pak Yakub. Ya, ngomongnya pelan-pelan. Oh, itu yang gereja Mbaran itu toh. Itu sudah gemeter, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur, sungguh-sungguh sangat bersyukur. Saya mendengar banyak berita, orang kalau tanya, kamu kebaktian di mana? Berani mengatakan tempat Pak Yakub, orang enggak berani banyak ngomong. Karena apa? Jemaat di tempat kita ini terkenal berani-berani dan terkenal memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau macam-macam takut disanggah, enggak bisa jawab, malu. Ya. Banyak informasi itu masuk kepada saya dan itu membanggakan. Tentu bukan membanggakan saya saja, terlebih membanggakan hati Tuhan. Ya. Jadi memang Tuhan membutuhkan orang-orang yang berani belajar. Artinya apa? Kita memang mau belajar. Dan kalau kita memang belajar, taruh hati kita di sudut yang netral, jangan a priori. Suara ini didengar dari seluruh penjuru dunia. Kalau saudara mendengar dan saudara memang mau belajar, ya taruh hati saudara di sudut yang netral, jangan a priori. Kalau nyebut Yahweh itu sesat, nyebut Yahweh itu saksi Yehuwa, nyebut Yahweh itu kembali ke perjanjian lama, tidak ada itu semuanya. Kita melihat contoh-contoh bagaimana murid-murid pada saat itu berani di dalam memberitakan kebenaran. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-29. Ketika saat itu para rasul memberitakan nama Yeshua HaMasyiah, mereka mendapat tekanan yang hebat. Bahkan mereka diancam dan sebagainya. Tetapi ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Dan sekarang, ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka, dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Ya, tetapi tentu saja keberanian yang bijaksana. Walaupun ada saat-saat tertentu memang kita harus tunjuk seperti Eliyah. Karena apa? Kita menjadi penyambung lidah Elohim. Banyak orang ini takut terhadap sesuatu yang tidak seharusnya ditakuti, tetapi tidak takut terhadap Elohim yang seharusnya ditakuti. Kita membaca lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-10, saudara-saudara. Kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Ini yang harus ditakuti, saudara-saudara. Jangan takut terhadap yang tidak seharusnya ditakuti. Ya, ini percuma, sia-sia. Oleh karena itulah maka kita harus terus belajar firman dan rendah hati di hadapan Elohim. Supaya kita ini tetap takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu artinya kita tunduk, kita taat kepada
firman. Paham saudara-saudara? Jangan kita takut terhadap sesuatu yang tidak seharusnya kita takuti. Firman Elohim katakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar kita. Amin tidak? Betul? Siapa yang berani ke tempat gelap malam hari? Kadang mau menuju ke tempat gelap saja, waduh ngeri Pak malam-malam. Ya. Di situ orang bilang katanya ada genderuwonya. Mengerikan sekali Pak. Lebih-lebih naik mobil, pengen buang air kecil, enggak ada tempat, jauh dari pompa bensin. Ada pohon besar, biasanya kan untuk ngumpet gitu ya. Jadi turun, ketika mau kencing, tahu pohon besar. Langsung ngomong dulu, mbah, putune badhe pipis nggih mbah. Yang kalau di bahasa Indonesia kan mbah, cucuknya mau kencing. Oh, jadi menyamakan dirinya jadi cucuknya setan. Jadi takut minta izin sama setan. Kita kan kalau berdoa dalam nama Yeshua HaMashiach, setan dan jin keluar. Kan begitu. Kita mau kencing di bawah pohon, usir dulu setannya. Hei setan, saya mau kencing, jangan ngintip ya, pergi sono. Gitu saudara-saudara. Jangan takut. Yang sering terjadi apa? Ketika seseorang di dalam satu rumah, dulu ada nenek atau kakeknya tidur di ruangan itu. Giliran mati, itu ruangan tidak berani ditidurin, dibiarkan kosong. Karena apa? Takut. Takut apa? Takut kalau malam-malam datang. Ini kan lucu, saudara-saudara. Ya. Takut terhadap sesuatu yang tidak seharusnya ditakuti, tetapi terhadap Elohim kita tidak takut. Banyak kan kejadian seperti itu. Ada orang mengatakan, kamu itu ya, kalau naik mobil nabrak kucing supaya jangan apes, jangan sial. Itu baju kamu itu dibuka untuk bungkus kucingnya. Lah iya kalau yang nabrak laki, kalau yang nabrak perempuan nak repot. Itu dulu ada pameo begitu, ada pemahaman seperti itu. Ketakutan, nabrak kucing ketakutan. Masuk ke kamar nomor 13 ketakutan. Khususnya di Jawa Tengah ini mana ada kamar nomor 13. Setelah 12 langsung 12A atau 12B baru 14. Lah kalau dihitung ya tetap saja 13. Padahal saya sudah sampaikan kepada saudara, angka 13 itu ternyata adalah angka persatuan dan kesatuan. Itu angka yang dahsyat di hadapan Tuhan. Tapi manusia ditipu oleh setan. Berdasarkan ilmu gematria, ternyata angka 13 ini angka yang luar biasa. Ditipu setan supaya manusia jangan bersatu untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Orang-orang pergi kemana-mana punya jimat. Sebetulnya kalau orang punya jimat, itu menunjukkan kalau orang itu tidak percaya diri, saudara-saudara. Karena apa? Kalau dia pegang jimat, sudah bisa percaya diri. Kalau tidak pegang jimat, tidak punya rasa percaya diri. Sehingga ada yang untuk bakar jimat saja takut. Ini jimat sudah saya serahkan, Pak, silakan dibakar saja. Atut-atu, takut saudara-saudara. Takut kenapa? Nanti menyerang. Apanya yang diserang? Saya sudah katakan setan itu seperti apa? Seperti? Masih ingat puji Tuhan, setan itu seperti anjing. Ketika dia menggonggong, saudara lari, apa yang akan terjadi? Oh itu anjing semakin semangat. Demikian pun setan, ketika setan itu mendekat kepada kita, ketika kita lari ketakutan, semangat setan. Tapi coba kalau saudara dikejar anjing, jangan lari, jongkok aja, itu anjing ngerem. Dulu pernah waktu di Bukit Doa, Irawan yang tinggal di sana, ada pelihara banyak anjing, itu ada 8 pasukan anjing kalau tidak salah. Waktu saya naik ke atas, dari atas itu
rombongan turun semua, wuk, 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 turun semua, saudara. Wah, loh kok rombongan anjing yang nyambut. Saya bukannya lari ke bawah, saya menuju ke anjing tersebut, maka anjingnya ngerem semuanya. Terus berbalik semuanya. Itu sifat setan. Ya. Jadi jangan takut terhadap setan. Kalau lewat kuburan takut enggak? Takut. Padahal firman Tuhan katakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang di luar. Saya kadang bingung sama Wiwin. Ya, Wiwin ini masih muda, tapi kuandele minta ampun, beraninya luar biasa. Rumahnya jauh loh, berapa kilo ya Pak? Kalau dari sini 8 kilo. Bayangkan sudah 8 kilo lewat kampung yang gelap gulita. Kadang latihan di tempat ini pulang sampai jam 8, jam 9. Bahkan pernah paling malam jam berapa sih? Ya, jam 11 malam. Waduh, saya sendiri ini kasihan. Kasihannya bukan kalau ketemu setan. Kalau ketemu setan kepala hitam itu loh saudara-saudara. Tapi rupanya Wiwin punya iman. Aku bersama dengan Bapak Yahweh. Dia adalah Yahweh Nisi, sang panji-panji yang menyertai hidupku. Ini luar biasa. Jadi jangan takut terhadap sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Mau menyampaikan firman kebenaran juga takut. Apanya yang ditakuti? Saya heran terkadang banyak pendeta yang takut untuk memberitakan nama Yahweh. Kenapa bisa seperti itu? Tentu sikap hati dan motivasinya tidak sesuai dengan kebenaran. Bukan lagi melayani firman, tetapi melayani sinode, melayani pimpinan, sehingga takut dipecat, dan sebagainya, banyak faktor lah. Itu yang pertama. Jadi saat ini Tuhan sedang mencari orang yang berani seperti Nikodemus, di mana Nakdimon Ben Gurion ini tidak takut di dalam menyampaikan kebenaran. Maka dia belajar malam hari itu bukan karena takut. Ya. Yang kedua, lalu kalau demikian kenapa Nakdimon Ben Gurion atau Nikodemus ini menemui Yesua malam hari? Karena dia ini orang kaya. Orang kaya itu sibuk, saudara-saudara. Ya. Tetapi dia tetap menyediakan waktu untuk kebenaran. Ya kalau orang kaya biasanya waktunya kapan? Sempit sekali. Paling-paling waktu istirahat malam baru dia ada waktu. Tetapi karena dia mencari kebenaran, ya dia nemuin Yesua malam hari. Jadi bukan karena dia takut terhadap orang-orang Farisi yang lain, tetapi karena dia tidak punya waktu, sehingga dia menyediakan waktu bagi kebenaran. Tetapi ada banyak sekali orang-orang yang tidak lagi menyediakan waktu bagi Tuhan. Manusia itu diciptakan oleh Elohim kekal, tidak berbatas waktu, unlimited. Tapi rupanya Adam lebih mendengarkan suara setan yang bermanifestasi di dalam tubuh ular. Yahweh pernah mengatakan seluruh buah dalam taman Eden ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang satu buah yaitu pengetahuan hal baik dan jahat, jangan kamu mendekat, menjamah apalagi memakannya. Kenapa? Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi memang sudah diberi warning sama Bapak Yahweh. Tapi dengan tipu muslihat setan, akhirnya Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan hal baik dan buruk. Akibatnya apa? Mereka mati. Nah ini pun terjadi polemik. Ada orang yang mengatakan buktinya di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang kelima mengatakan bahwa Adam usianya 930 tahun. Yahweh kan mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah ini kenapa sampai 930 tahun? Berarti kitabmu kan tidak benar. Ya tidak benar kalau kita cara mikirnya seperti itu. Kitab suci lebih jauh katakan 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi Adam dan Hawa, Adam khususnya ya, Adam mati pada usia 930. Ada 1 hari tidak di hadapan Bapak Yahweh?
Tidak ada. Berarti ucapan Bapak Yahweh benar atau salah? Benar, ya. Nah, sejak itulah manusia mulai terbatas. Sekarang usianya terus semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Dulu usia manusia bisa sampai 900-an lebih. Bahkan yang terpanjang itu Metusalah. Sekarang terus turun. Sekarang orang usia 100 tahun saja sudah jarang. Ada orang kalau sedang jatuh cinta mengatakan, Tuhan, berikan waktuku 1000 tahun lamanya. Padahal itu sama saja dengan minta hidup menderita. Usia 70 tahun saja gigi sudah banyak pada rontok. Makan jagung saja sudah pada lecet semua gusinya. Sudah susah, banyak penyakit. Minta usia 1000 tahun. Nah kalau Tuhan kasih, apa enggak menjadi manusia yang paling menderita di muka bumi ini? Jadi saudara-saudara, akibat dosa, usia manusia terus merosot. Bisa juga karena makanan. Karena makanan tidak jaga, sehingga manusia cepat mati. Di Indonesia ini, junk food itu justru laku. Ya. Jeroan itu junk food kalau di Amerika. Itu di Indonesia paling laku. Di sana itu dibuang untuk makanan binatang, saudara-saudara. Di sini dibeli dengan harga yang mahal. Padahal itu kolesterolnya tinggi. Makanya banyak orang yang cepat mati karena hal-hal seperti itu. Dan banyak lagi. Kalau kita berbicara soal makanan, nanti bisa ada waktu tersendiri. Jadi sejak itulah maka manusia tidak lagi memiliki waktu untuk Tuhan. Karena waktu manusia mulai terbatas. Pergi ke gereja pun pengennya cepat-cepat pulang. Padahal datangnya paling terlambat. Sudah datang terlambat, pengen cepat pulang. Nanti kalau terlalu lama sedikit, itu pantat sudah mulai panas, saudara-saudara. Goyang sana, goyang sini, nanti lihat jam saja tangannya dinaik-naikkan begini. Maksudnya supaya yang khotbah itu lihat. Oh, sudah lihat jam, kira-kira begitu. Nanti kalau ngomong terus lama, tiba-tiba cuman haleluya. Matanya merem, haleluya, begitu. Nanti giliran digiatkan. Karena itu saudara-saudara, paket dia, bangun lagi. Tapi herannya kalau di depan televisi berjam-jam kok ya ndak ngantuk, itu loh herannya. Apalagi kalau sudah nonton sinetron. Wah ini asik sinetronnya ini, rame ini, ndak ngantuk-ngantuk. Tapi kalau untuk Tuhan, cepat ngantuk, saudara-saudara. Ya, datangnya terlambat, pulangnya pengen cepat-cepat. Tetapi saudara-saudara, Nikodemus, walaupun dia orang kaya, tetapi dia menyediakan waktu. Pak Haryoseno itu orang kaya. Saya menyaksikan sendiri beliau punya 3 pulau, belum yang lain. Ya, ada pabrik obat, ada hotel. Istrinya saja dokter gigi dan dokter ahli kecantikan. Orang hebat. Pak Bandi sudah menyaksikan ya Pak ya. Malah Pak Bandi ini sudah tidur di rumahnya yang semua terbuat dari kaca. Saya malah belum lihat. Rumahnya banyak di mana-mana. Saya sudah mengunjungi Hotel Seruni. Itu tadi cerita beliau Hotel Seruni itu dimulai dari 4 kamar. Tetapi sekarang bisa ratusan kamar dan itu hotel termewah. Di puncak ada kolam renangnya beberapa waktu yang lalu dipolitisir sampai diminta sama pemerintah itu berapa M itu. Ya dia tenang-tenang saja, enggak masalah. Semua itu harta dunia, puluhan miliar itu saudara-saudara. Dia enggak seperti stres, tenang-tenang saja dan dia tetap menyediakan waktunya untuk Tuhan. Ya, sampai berkunjung ke tempat kita. Itu luar biasa. Makanya kan begitu sudah selesai, waktunya cepat-cepat beliau berangkat lagi ke Jakarta. Karena hari Senin dia sudah harus ngantor. Dan ada banyak hal yang harus dihandle. Tetapi dia menyediakan waktunya untuk Tuhan. Orang kaya, kitab suci katakan sulit untuk masuk ke Samayim. Untuk masuk ke sorga. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-19. Ayat yang ke
24. Di situ dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Ini memang di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia juga hampir sama seperti ini. Jadi lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ada pendeta yang mengatakan itu lubang jarum itu adalah tempat kecil di samping pintu gerbang Yerusalem yang ukurannya 1 meter kali 1 meter. Onta bisa masuk kalau onta itu ndodok, jongkok, kemudian menanggalkan semua beban-bebannya, baru bisa masuk. Waktu saya ke Israel, enggak ada tuh saudara-saudara, pintu lubang jarum. Ya, kenapa? Karena ini sebetulnya tidak sesuai dengan kitab yang berbahasa Ibrani. Di dalam kitab berbahasa Ibrani di sana dikatakan wa'at ani omer lahem kinakel lagamal laafot derek hur hamahat mivo asir el malkut ha Elohim. Kata unta di sana ditulis lagamal. Dalam bahasa Ibrani kata gamal itu memiliki 2 makna. Memang bisa berarti onta, tetapi bisa berarti tali besar. Nah, kenapa kitab suci ini diterjemahkan dengan onta? Karena ini menggunakan pola pikir Yunani, bukan pola pikir Ibrani. Kalau pola pikir Ibrani, dia akan tahu alur kalimat. Itu berbicara tentang lubang jarum. Walaupun ada satu kata mengandung 2 makna. Gamal itu bisa onta, bisa tali besar. Kira-kira yang cocok yang mana? Kalau berbicara soal lubang jarum. Tali besar bukan onta. Yesua tidak pernah memberikan perumpamaan yang tidak masuk akal. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Jangankan unta masuk lubang jarum, rambutnya unta saja sulit masuk lubang jarum. Kan tidak masuk akal itu. Makanya di dalam kitab The Hebraic Roots Version yang berbahasa Inggris, di sana berbunyi begini. And again I tell you, it is easier to pass a large rope through the eye of the needle that no bring the rich into the kingdom of heaven. Jadi lebih mudah large rope atau tali besar. Artinya apa? Tali besar itu kan memang ada kaitannya dengan lubang jarum, ya. Itu sulit dan tidak mungkin untuk bisa masuk, tetapi semuanya bisa mungkin bersama dengan Tuhan. Karena itu di dalam kitab Injil Lukas kalau tidak salah ya. Saya akan coba untuk lihat. Ya, Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Ini kalau diterjemahkan dengan kitab aslinya seperti terjemahan King James Version. For with God nothing impossible. Sebab bersama dengan Elohim tidak ada hal yang mustahil. Artinya apa? Segala sesuatu yang mustahil, kalau kita ini bekerja sama dengan Elohim, tidak ada yang mustahil. Apakah kita membentuk gereja ini? Bisa? Secara akal manusia tidak bisa. Pada saat akan membentuk dulu, ada seseorang yang mengatakan Pak Yakub tidak mungkin bisa membentuk gereja. Karena ada orang DPRD yang mengatakan kalau untuk membuat gereja harus tanda tangannya melalui meja saya. Sedangkan orang itu tidak suka dengan saya. Apakah mungkin? Mungkin saja bersama Bapa Yahweh, bersama dengan Elohim. Buktinya, gereja kita punya izin, lengkap lagi, tembusan sampai ke gubernur Jawa Tengah. Waktu itu Pak Mardianto kalau tidak salah. Begitu beliau keluarkan izin, langsung Tuhan angkat dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini hal yang kedua. Jadi saudara-saudara, sediakan waktu untuk Bapa Yahweh.
Saudara orang sibuk, tapi pada saat waktunya ibadah, datanglah beribadah kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nikodemus ini mengakui bahwa Yeshua itu datang dari Elohim. Kita kembali ke kitab Yohanan, saudara-saudara, pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Dia katakan apa? Dia ini datang kepada Yeshua malam hari dan berkata kepadanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini, kecuali Elohim ada bersamanya. Jadi pada saat itu, Nikodemus masih menganggap Yeshua itu walaupun datang dari Elohim, tetapi dia hanya sebatas sebagai guru. Ya. Jadi Nakdimon Ben Gurion itu masih menganggap pada saat itu Yeshua hanya sebagai guru. Tetapi dia sudah tahu bahwa Yeshua itu datang dari Elohim. Banyak orang yang tidak mengakui kalau Yeshua itu Yahweh itu sendiri. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-16, coba kita membuka bersama-sama. Kitab Yohanan pasal yang ke-16, ayat yang ke-30 dikatakan, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan engkau tidak mempunyai keperluan agar seseorang menanyai engkau. Dalam hal ini kami percaya bahwa engkau berasal dari Elohim. Ini ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa Yeshua itu berasal dari Elohim. Sesuai dengan kitab Yohanan pasal 1 ayat 1 dikatakan, Beresit haya hadafar, wehu hadafar haya et ha Elohim, wehu hadafar haya Elohim. Beresit pada mulanya, haya ada, hadafar, dafar itu. Pada mulanya ada dafar itu. Wehu dan itu, dafar, hadafar itu. Haya adalah et ha Elohim, bersama-sama dengan Elohim. Wehu hadafar, dan dia hadafar itu adalah Elohim, haya Elohim. Jadi Yeshua yang adalah dafar atau firman yang hidup, memang dia adalah firman Elohim, tetapi dia juga Elohim itu sendiri. Karena itu di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, laken amarti lakem ki tamutu fekato taikem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fekato taikem. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jelas dikatakan pada ayat tersebut, fi ki anihu, aku itu dia. Dia yang dimaksud adalah Bapa Yahweh. Itulah sebabnya maka di dalam kitab Injil Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30 katakan ani wahaf ekhat, aku dan Bapa satu. Di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat yang ke-58 Yeshua mengatakan apa? Wa yomer alehem Yeshua amen amen ani omer lakem ani hayiti ot atlo haya Abraham. Yeshua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, jelas dikatakan. Dia katakan amen amen ani omer lakem ani hayiti ot atlo haya Abraham. Jadi sebelum Abraham ada dia sudah ada. Padahal kalau dihitung ada di atas muka bumi ini, Yeshua dengan Abraham itu dulu mana? Dulu Abraham berapa tahun? Ribuan tahun sebelumnya. Tetapi dia katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kenapa? Karena dia Elohim. Jadi kalau sampai kita terbawa oleh ajaran-ajaran yang mengatakan Yeshua itu hanya utusan. Wah, ini saksi Yehuwa. Yeshua memang utusan. Saya katakan Yeshua memang utusan Elohim. Tetapi jangan kata utusan itu dianggap seperti saya mengutus Bapak Satmoko. Berarti saya dengan Bapak Satmoko ini berbeda pribadi. Tidak. Itu satu pribadi dan satu hakikat. Karena itu Yeshua katakan kalau engkau tidak mengakui aku itu dia, yaitu Yahweh, kamu mati di dalam dosa-dosamu.
Sekarang ini berkembang ajaran penyembah Yahweh, tetapi tidak mengakui kalau Yeshua itu Yahweh. Hati-hati saudara-saudara ya, itu tidak sesuai dengan firman, itu menafsirkan firman. Akhirnya jadi proselit, pengikut agama Yahudi, Judaism. Ini salah. Ya, jadi tetap kita mengakui bahwa Yeshua itu datang dari Elohim. Tidak ada yang lain. Karena kitab suci kita mengajarkan demikian. Yang keempat, tidak gengsi. Karena dia yang ahli Torah, Nikodemus ini harus menemui tukang kayu yang dianggap kurang berpendidikan. Kalau orang mau belajar, tetapi kita merasa aku lebih pintar dari kamu, ya tidak usah belajar, sudah pintar kok. Orang yang seperti ini sombong, saudara-saudara. Orang mau belajar ya harus merendahkan hatinya. Maka Nikodemus yang adalah Nakdimon Ben Gurion ini, walaupun dia orang Farisi ahli Taurat, tetapi dia mau menemui tukang kayu. Zakai misalkan, dia adalah pegawai pemerintah atau Zakeus, orang yang berwibawa, dia pemungut cukai, tetapi dia mau naik-naik di atas pohon karena menyadari dirinya pendek. Ini juga sama saja dengan merendahkan hatinya, tidak gengsi. Rabi Saul lebih-lebih, dia dulu begitu benci dengan pengikut Yeshua HaMashiach. Tetapi coba kita melihat apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang kerendahan hati dari Rabi Saul setelah dia ketemu dengan Yeshua. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, dan setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba bergabung dengan para murid, tetapi semuanya takut akan dia karena tidak percaya bahwa dia adalah seorang murid. Saudara tahu siapa Saul, Rabi Saul? Dia adalah ahli Torah. Tetapi dia mau menjumpai murid-murid, kumpulannya murid-murid. Murid-murid itu siapa? Mereka hanya orang-orang sederhana, para nelayan, ya, orang-orang yang sangat rendah, tetapi dia yang ahli Torah mau bergabung di sana. Sampai-sampai murid-murid ketakutan, ini benar enggak sih nih? Kok seperti ini? Tapi itu menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi kalau saudara mau mencari kebenaran, rendahkan hatimu. Jangan merasa dirimu itu paling hebat. Maka kebenaran menjauh daripadamu. Saya dulu ketika merasa hebat, karena saya seorang teolog, saya belajar ketika orang memberitahu tentang nama Yahweh, saya sikat habis, tidak peduli. Tetapi ketika saya merendahkan hati dan saya katakan, Tuhan, kalau memang namamu Yahweh dan itu harus diserukan, tunjukkan hikmatmu kepada kami, supaya kami bisa memahami isi kebenaran firman. Dibongkar semua oleh Tuhan. Karena apa? Saya mau merendahkan hati. Kalau saya merasa, saya ini, apalagi yang titelnya banyak, titel saya berderet-deret dari ujung barat sampai timur, ya sudah, tidak usah belajar firman. Karena itu banyak teolog-teolog sekarang ini ngajari Tuhan. Ya, bukan belajar dari Tuhan, tapi ngajari Tuhan. Tuhan harus nurut dia. Tuhan kan tahu isi hati. Ya jelas Tuhan tahu isi hati. Tapi Anda tahu enggak isi hati Tuhan? Kalau Tuhan itu cemburuan dan Tuhan tidak mau namanya dipanggil dengan sembarangan. Jadi jangan nuntut Tuhan. Masa Tuhan jadi budaknya, suruh nurutin kita? Siapa sih kita? Kita ini kan manusia biasa, harus belajar dari Tuhan. Bukan Tuhan yang belajar dari kita. Yang terakhir, tulus mau belajar kebenaran. Jadi pada saat ini Tuhan menghendaki ketulusan hati, supaya dengan ketulusan itu maka kita bisa menemukan kebenaran. Satu ayat terakhir kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa yang dimaksud dengan tulus seperti merpati?
Jadilah umat Tuhan atau pelayan Tuhan, jangan berpolitik atau berkamuflase. Layani dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hati nuranimu itu berbicara terus. Artinya engkau hidup di dalam dosa. Manusia memang tidak ada yang tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi Tuhan yang tahu rahasia hati. Mazmur pasal 44 ayat yang ke-22. Dia mengetahui rahasia hati kita. Bahkan kebobrokan kita pun dia tahu. Karena itu bertobatlah, belajar seperti apa yang kita bahas hari ini, yaitu Nakdimon Ben Gurion atau Nikodemus. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan hidup berkenan di hadapan Elohim. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.